Bagaimana caranya menjadi seorang konten kreator? Tapi kita jarang berpikir, bagaimana untuk menjadi seorang konten kreator yang sesuai dengan syariah Islam. Menurut penyedia platform influencer marketing Famous All Stars atau FAS, memperkirakan nilai pasar industri konten kreator di Indonesia bisa mencapai 4 triliun hingga 7 triliun rupiah. Nilainya akan meningkat 5 kali lipat pada tahun 2027. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana sih untuk menjadi seorang konten kreator yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jika kalian adalah seorang muslim, sepantasnya kita harus membuat konten atau video atau apapun itu yang sesuai dengan syariah Islam. Lalu, bagaimana sih cara untuk menjadi seorang konten kreator yang sesuai dengan syariah Islam? Yang pertama, kita bisa memilih niche yang sesuai. Pilih niche atau topik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti memilih fokus konten yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan juga moral. Contohnya, sebagai konten kreator, kalian dapat memilih niche keuangan syariah yang memberi informasi tentang investasi halal dan juga manajemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Memilih niche yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya membantu membangun audiens yang memiliki minat yang sama, tetapi juga menciptakan dampak positif yang dapat menyebarkan pengetahuan keuangan syariah. Yang kedua, cegah konten yang haram. Hindari memproduksi konten yang melibatkan unsur-unsur haram, seperti perjudian, konsumsi alkohol, atau materi tidak pantas. Hindari membuat video yang mendukung atau mempromosikan tempat perjudian dan juga minuman beralkohol. Menjauhi konten yang melanggar hukum Islam adalah langkah penting untuk memastikan integritas moral dan juga agama Islam dalam konten kita. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik. Berbicara atau menulis dengan bahasa yang sopan dan menghormati. Hindari kata-kata kasar atau vulgar. Contohnya, saat berbicara dalam video, hindari menggunakan kata-kata kasar dan selalu mempertahankan sikap yang sopan. Bahasa yang baik mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan hormat yang sesuai dengan ajaran Islam tentang komunikasi yang baik. Yang keempat, promosikan nilai-nilai positif. Fokus pada konten yang bisa mempromosikan nilai-nilai positif, seperti kebaikan, keadilan, kerjasama, dan juga keberagaman. Contohnya, kita bisa membuat video yang mengangkat kisah-kisah inspiratif atau memberikan motivasi positif kepada pemirsa. Mempromosikan nilai-nilai positif akan membantu menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan mendukung. Kelima, edukasi dengan benar. Memberikan informasi yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam video dan juga artikel tentang sejarah Islam. Ataupun fakta-fakta yang kalian temukan di internet. Contohnya, sediakan konten edukatif tentang sejarah Islam dengan penelitian yang matang dan juga referensi yang akurat. Edukasi yang benar dan akurat dapat memberikan manfaat bagi penonton dan membantu dalam menyebarkan pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam, bijak dalam menampilkan citra diri. Menjaga citra diri dengan bijak dalam konten yang diposting. Hindari konten yang dapat merusak reputasi pribadi. Pilih jenis konten yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika pribadi yang kita punya. Menjaga citra diri sendiri secara online adalah aspek penting dari menjadi konten kreator yang syariah, karena mencerminkan integritas pribadi dan juga nilai-nilai agama Islam. Yang ketujuh, gunakan musik tanpa instrumen. Memilih musik latar belakang tanpa instrumen atau menggunakan nasyid yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, pilih musik latar belakang yang tidak mengandung instrumen yang diharamkan dalam Islam. Memilih musik yang sesuai dengan hukum Islam dapat menciptakan lingkungan yang lebih islami dalam konten multimedia yang kalian upload. Yang kedelapan, berikan pilihan alternatif. Membahas isu sosial dengan memberikan berbagai sudut pandang dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saat membahas isu sosial,
Berikan pilihan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa memaksakan pandangan tertentu. Memberikan pilihan alternatif menunjukkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman pandangan dalam masyarakat. Yang kesembilan, transparansi dan juga etika bisnis. Menjelaskan dengan jelas mengenai kerjasama atau sponsor dalam video dan juga menjaga integritas dalam konten berbayar. Contohnya, kita bisa menjelaskan secara transparan jika kita bekerja sama dengan brand atau merek tertentu yang mempromosikan produk dalam video. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan penonton dan juga etika bisnis yang baik, mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Yang ke-10, berikan zakat dan juga infak. Jika kita sudah memenuhi syarat zakat, kita bisa mengalokasikan sebagian dari pendapatan kita untuk memberikan zakat dan infak kepada yang membutuhkan. Contohnya, bagian dari penghasilan konten kita bisa dialokasikan untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik melalui donasi langsung ataupun program amal. Memberikan kembali kepada masyarakat melalui zakat dan infak mencerminkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yang ke-11, jaga privasi dan juga keamanan. Melindungi informasi pribadi dan menghindari terlibat dalam kontroversi yang tidak perlu. Contohnya, kita bisa mengamankan informasi pribadi dan juga berhati-hati dalam berbagi informasi online. Menjaga privasi dan keamanan mencerminkan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan kehadiran yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dari ke-11 tips ini, semoga kita bisa membuat dan mengembangkan konten yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aku doakan ke kalian yang baru menjadi konten kreator agar bisa membuat konten sesuai dengan prinsip syariah. Jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.